Ayo coba kita buka lagi semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Masih sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, oke ibu-ibu yang luar biasa. Karena tadi sudah saya minta perwakilan kelompok untuk memaparkan kepada kelompok lain tentang bagaimana apa itu eksploitasi anak, apa contoh-contoh eksploitasi anak. Sudah bagus sekali ya ibu-ibu, sudah membentuk kelompok, kemudian antara kelompok satu dan yang lain saling memberikan tanggapan. Ini bagus sekali dan luar biasa sekali. Berarti ibu-ibu ini sudah mulai paham apa itu arti eksploitasi anak, apa saja contoh-contoh eksploitasi anak. Ya, beli tepuk semangat dulu buat kita semua. Nah sekarang Bu, karena tadi sudah dibagi kelompok dan menjelaskan antara satu sama lain, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dari apa yang sudah kita pelajari di langkah sebelumnya, ya Bu ya. Nah yang pertama, nih saya akan menjelaskan bahwa sekarang adalah kita akan memahami akibat dari eksploitasi terhadap anak. Karena kita sudah memahami apa itu eksploitasi anak, kita tahu contoh-contohnya. Sekarang kita belajar memahami apa sih akibat dari eksploitasi terhadap anak, ya Bu ya. Untuk itu, guna membuat pemahaman kita semua di sini lebih baik dan lebih mengena, saya akan menunjukkan flipchart, di mana flipchart tersebut membantu kita untuk memahami akibat dari eksploitasi anak. Sambil saya terangkan di flipchartnya, ibu-ibu semua bisa dibuka di buku pintar halaman 41. Bisa di sana, oke? Saya tunjukkan flipchartnya, Bu. Supaya kita lebih paham ya. Nih, kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan membuat kelompok unsur-unsur eksploitasi anak, ada keuntungan, tapi di sini sudah dijelaskan. Yang pertama, apa sih keuntungan eksploitasi anak? Materi, memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Ini hanya segelintir keuntungan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi anaknya. Kemudian keuntungan bukan materi, yaitu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Ini juga salah satu bentuk eksploitasi anak yang dilakukan orang tua, yaitu menikahkan anak di usia dini dengan harapan menikahkan anak dengan orang kaya, dengan harapan anak yang dinikahkan ini memberikan kekayaan kepada orang tuanya. Itu juga salah satu bentuk dari eksploitasi anak dan mengambil hak-hak anak, kebebasan seorang. Nah, akibatnya apa kira-kira Bu? Ini akibatnya Bu. 1, anak putus sekolah. Kedua, perkembangan fisik anak terganggu jelas. Semakin dia tereksploitasi, hak-haknya diambil, waktu-waktu bermain dan belajarnya ditiadakan dan diambil, maka perkembangan fisik anak terganggu, ya Bu ya. Ketiga, menjadi penakut, murung dan menarik diri karena sering diancam, dimarahi, dipukuli dan lain sebagainya. Keempat, anak terkena PMS. Apa itu PMS? Penyakit menular seksual. Ketika anaknya tersebut dijadikan seorang wanita penghibur, ya. Kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita jelas. Kalau sudah tidak sekolah atau tidak mendapatkan hak-haknya, maka mereka pun tidak memiliki masa depan untuk meneruskan cita-cita mereka. Keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak yang sering dieksploitasi, maka nanti dia ketika menjadi orang tua, dia akan kemungkinan besar akan melakukan eksploitasinya kepada anaknya sendiri. Ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Kedelapan,
anak dapat terluka atau sakit-sakitan celaka. Kesembilan, anak tidak punya waktu bermain karena waktunya akan habis digunakan untuk bekerja. Kesepuluh, anak stres atau tertekan. Kesebelas, anak terpisah dari keluarga. Ini biasanya anak-anak yang di bawah umur melakukan ngemis ya di jalan-jalan itu. Nah, kita sudah tahu ya, sudah dilihat dan disimak akibat dari melakukan eksploitasi terhadap anak. Banyak sekali akibat yang buruk, banyak sekali akibat yang negatif. Nah, ini ya Bu ya, bisa dipelajari ya. Nah, dan di buku pintarnya itu halaman 41 sama isinya bisa dilihat. Tuh, akibatnya sama ya. Ada 11. Tuh, yang paling berbahaya adalah ketika anak yang sering dieksploitasi itu akan melakukan tindakan yang sama atau eksploitasi yang sama nanti ketika mereka memiliki anak juga. Nah, itu bisa difahami Bu? Bisa. Nah, jangan lupa bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan yang harus wajib dipenuhi hak dan kewajibannya. Hak-hak anak harus dipenuhi dan tidak boleh seorang atau orang tua melakukan eksploitasi terhadap anaknya, mengambil hak anak untuk belajar, untuk bermain, untuk bahagia, tidak boleh. Dan tidak boleh juga seorang orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tiada henti demi mendapatkan uang yang banyak dan keuntungan yang tidak seberapa. Mungkin itu ya Bu ya, terkait akibat eksploitasi terhadap anak. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa paham dampak-dampak negatif terkait eksploitasi terhadap anak, dan jangan sampai kita jadi orang tua melakukan eksploitasi sekecil apapun kepada anak-anak kita.